Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian sirah kita bersama kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di pembahasan tentang bagaimana di awal-awal dakwah jahriyah itu mendapatkan tantangan yang luar biasa. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas para sahabat Nabi yang mendapatkan tekanan psikis, fisik, semuanya. Nah, sekarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan hal yang sama. Walaupun di bab sebelum itu ada dibahas bahwasanya Rasulullah itu lebih aman dalam tanda kutip dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Tapi sebenarnya lebih aman Nabi ini tak kurang itu aja, bukan tidak ada sama sekali, tapi lebih mending, agak kurang dibanding para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah secara pribadi beliau juga dibully, dihalang-halangi, juga diganggu secara fisik dalam melaksanakan dakwah ini itu. Jadi memang kalau kita lihat apa yang Rasulullah lakukan dan gangguan yang beliau dapatkan itu sebanding. Maksudnya apa? Motivasi Nabi itu kan sampai di kata-kata terakhir beliau dengan paman beliau Abu Thalib itu, seandainya asyams fi yamini, matahari itu di tangan kananku, wal qamar fi yasari, bulan itu di sebelah kiri. Nah, kata Nabi, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini sampai hatta yadharahullah, sampai Allah tampakkan dakwah ini. Nah, motivasi Nabi itu besar itu. Jadi gangguan-gangguan kecil itu tidak mempengaruhi itu. Jadi ada sebuah ungkapan ini, ketika kita memiliki motivasi besar apapun itu, anak mulai masjid terbesar di Hanil Bakti, Masjid Al-Fatah. Motivasinya itu, pokoknya kayaknya mobil hibok di komplek Karemalen nih, tukang parkirnya betuyuk. Artinya transport banyak benar. Kendaraan sampai ke Pinandu lagi, saking banyaknya. Motivasi besar ya. Nah, itu nanti rintangan-rintangan kecil itu, rintangan-rintangan bukan kecil, pokoknya rintangan di jalan itu jadi terasa tidak terlalu berat dibandingkan motivasi itu. Jadi motivasi kita itu dengan rintangan itu akan terlihat ketika motivasinya itu sangat besar, sangat tinggi. Jadi hal-hal yang kecil itu akan terasa agak ringan, bukan tidak ada sama sekali, cuma agak ringan itu. Ketika tujuan kita dari Handil Bakti misalnya ke Banjarmasin 5 kali jatuh tamu Lobak tuh asa berasa tuh. Tapi ketika kita dari Handil Bakti ingin ke Tanjung misalnya tuh 200 kali ada Lobaknya tuh. Tuh kayak sudah rancak nih. Karena itu beda tujuannya. Nah, Rasulullah juga mendapatkan hal yang sama itu di perjalanan dakwah beliau itu. Nah, dan juga ternyata yang di pertemuan kemarin juga sudah ulun sampaikan, salah satu batu sandungan beliau yang paling berat itu ada paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab itu. Nah, sebenarnya Abu Lahab ini kalau kita lihat track recordnya sebelum Nabi itu diutus, itu termasuk paman Nabi yang sangat respect terhadap beliau tuh. Yang pertama, waktu Nabi Muhammad lahir, nah Abu Lahab ini gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, keponakan, lalu memerdekakan budak karena gembira. Budak itu mahal, jadi memerdekakan budak itu sesuatu yang luar biasa tuh, gembira. Bandingannya ngalih bang nih, bisa himungnya mewakafkan tanah 10 hektar lawan sawit-sawitnya, gasan operasional Masjid Al-Fatah. Kayaknya banyangannya itu pokoknya luar biasa itu belahap. Lalu apalagi sewaktu
Abu Abdul Muthalib itu mau meninggal, maksudnya ada memberikan wasiat terakhir, tuh ada dua kandidat yang istilahnya memperebutkan untuk memelihara, mengasuh Nabi Muhammad, Abu Thalib dan Abu Lahab. Itu Abu Thalib dan Abu Lahab, dan ternyata Abdul Muthalib memilih Abu Thalib itu. Nah itu maksudnya sebelum Islam. Bahkan juga Abu Lahab ini mengawinkan dua anak beliau dengan dua anak Nabi Muhammad itu, yaitu siapa? Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Nah itu bisa membayangkan kan, maksudnya Abu Lahab itu terhadap Nabi Muhammad. Ternyata ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan beliau mulai mendakwahkan secara terang-terangan di Bukit Safa dan Marwa, ternyata inilah salah satu musuh terbesar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi di perjuangan kita hari ini ada yang seperti itu. Di masa-masa yang dulu misalnya, ini ternyata salah satu penopang, tapi ternyata pas kondisi berbeda itu bisa jadi itu. Ini Abu Lahab. Bayangkan kan dua anak beliau, dua anak laki-laki itu dua menantu Rasulullah SAW, besanan lah, ya, sebenarnya pewarangan Rasulullah SAW. Dan ketika Nabi Muhammad diutus, Abu Lahab ini termasuk yang keras, kayak menyerukan supaya mentolak anak Rasulullah. Kan anak Rasulullah itu yang sudah menikah waktu Nabi diangkat jadi Nabi lah, maksudnya sudah biasa itu Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Kalau Fatimah belum, memang masih kecil gitu. Nah Abu Lahab ini termasuk yang, ya karena dua anak beliau kan disuruh menyuruh anak beliau itu supaya mentolak Ruqayyah dan Ummu Kalsum gitu. Dan yang satunya Abul As itu kan suami Zainab dan belum beriman kepada Nabi, ketika dipaksa oleh kaum Quraisy lah untuk mentolak, tidak mau Abul As itu. Dan nanti itu kejadiannya waktu di perang Badar, Abul As ini termasuk yang tertawan dan dibebaskan oleh Zainab sendiri. Barang tebusannya adalah kalung Siti Zainab yang diberikan oleh ibunda beliau, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sesudahnya itu masuk Islamnya itu ada juga. Nah itu kalau di pembahasan hukumnya nanti ada di hadis ahkam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Subul Salam, dalam Bulughul Maram, itu menyebutkan hadis tentang bagaimana pernikahan yang Islam dan non Islam itu. Akan Abul As sebelumnya itu non Muslim, Zainab itu Islam. Nah itu ada nanti ada pembahasannya di hadis ahkam. Cuma yang jelas itu permusuhan Abu Lahab itu sampai mentolak, pokoknya diputus sama sekali. Semua apa yang bisa dilakukan beliau lakukan. Nah sampai salah satu apa istilahnya latar belakang atau khalfiyah atau bisa juga asbabun nuzul itu mengenai anak Rasulullah yang meninggal. Kan anak Nabi itu ada salah satunya Abdullah. Ketika meninggal Abu Lahab ini gembira. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini kayak dianggap sudah habis keturunannya. Jadi kan karena di Arab itu kan yang namanya keturunan, menyambung keturunan itu dari ayah. Jadi ketika ada seseorang tidak memiliki anak laki-laki, itu kayak keturunannya sudah hilang, habis. Nah ketika anak Nabi Abdullah itu meninggal, kan anak Nabi itu ada 3 laki-laki, Qasim itu sudah meninggal, lalu pas Abdullah meninggal juga, artinya habis kan. Kalaunya Ibrahim tuh nanti pas sudah di Madinah. Cuma ketika Abdullah itu meninggal, Abu Lahab ini malah gembira, ini jadi apa nih, keturunannya sudah habis dah. Makanya itu yang di Al-Quran Al-Abtar itu, itu maksudnya keturunan sudah hilang, sudah terputus, di muka bumi tidak ada lagi. Itu kalau di masa itu di kaum Quraisy itu sesuatu yang apa nih, memalukan lah, memalukan. Kalau kita sekarang lakian binian sama aja, emangnya ada aja, ada masalah tuh. Yang penting ada. Nah kalau di Arab waktu itu kondisinya tidak ada anak laki-laki itu kayak sesuatu yang aib lah tuh, karena anak laki-laki itu kebengan. Itu sampai juga ketika musim haji itu Nabi Muhammad ini selalu berkeliling. Maksudnya ketika musim haji ini sudah dekat kita musim haji, alhamdulillah tahun ini Indonesia sudah bisa memberangkatkan haji lah. Mungkin sudah ada yang sampai di sana juga kloter pertama. Jadi Nabi itu pas musim haji berkeliling nih ke jamaah haji, keliling menawarkan dakwah. Abu Lahab
kalau nggak ada tahu lah di sini kurang gawian kah atau banyak bener duit. Mengikuti Nabi. Ini Nabi ini misalnya, Nabi misalnya ada jadwal nih, karena ada jadwal. Mau jadwal dakwah di Masjid Al-Fatah Karimalan nih. Pate dan itu. Abu Lahab tuh kayaknya bisa jadwal Nabi juga. Karena kebetulan Abu Lahab ini bertetangga dengan Nabi, jadi kayaknya tahu. Nabi ke sini dakwah, Nabi, Abu Lahab di belakang. Sudah selesai baru Abu Lahab nih kayak stay-nya. Nah, itu yang selalu dilakukan Abu Lahab. Kayaknya kalau seperti ini luar biasa bencinya itu kepada Nabi itu kayaknya luar dalam sudah. Bahasa sekarang tuh nyinyir, selalu nyinyir. Modem postingan langsung diserang terus, ini Abu Lahab nih kurang. Makanya itu ketika kita itu kalau kita baca Al-Quran, ketika ada kisah sangat jarang, maksudnya porsi kisah dalam Al-Quran tuh banyak porsinya. Tapi tidak semua kisah itu menyebutkan nama. Surah Yusuf, nama surahnya aja sudah nama Nabi Yusuf. Sudah. Tapi walaupun surah Yusuf itu hampir semuanya itu menceritakan perjalanan Nabi Yusuf, tapi yang disebutkan nama dalam surah itu siapa? Nabi Yusuf, Nabi Yakub, saudara Nabi Yusuf disebutkan nggak? Tidak. Cuma saudara saja. Di tafsir itu yang ada. Kenapa jadi kita tahu ada saudara Nabi Yusuf yang kandung Bunyamin? Itu dari tafsir. Zulaikha dari tafsir juga. Kalau di Al-Quran itu Imratul Aziz, itu tidak sebutkan nama. Maksudnya nama itu tidak menempati porsi yang penting lah ketika ada kisah. Tapi untuk Abu Lahab ini edisi spesial. Spesialnya apa? Surahnya khusus, surah Al-Lahab khusus tuh surahnya. Nama beliau disebutkan, ada Abu Lahabnya, bukan sindiran aja. Abu Bakar itu beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran, tapi tidak menyebutkan nama. Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ayatnya itu luar biasa, tapi tidak menyebutkan nama. Itu. Lalu yang di pembahasan sebelumnya itu juga yang wasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Waktu Abu Bakar memerdekakan budak-budak itu yang disiksa, maka itu dapat tazkiyah, rekomendasi dari Allah Ta'ala dari Al-Quran, tidak menyebutkan nama. Tuh. Sekelas Abu Bakar, Abu Lahab ini khusus nama surahnya, di surahnya sendiri beliau disebutkan, dan istri beliau juga disebutkan. Istri beliau itu namanya Arwa Ummu Jamil tuh. Ummu Jamil Arwa. Jadi istrinya Abu Lahab ini, Arwa ini adalah saudarinya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu namanya Harb bin Umayyah. Jadi Arwa ini binti Harb bin Umayyah itu. Jadi saudara Abu Sufyan, saudari. Tapi bedanya Abu Sufyan masuk Islam dan berjuang untuk Islam. Arwah ini tidak sempat masuk Islam dan namanya diabadikan dalam Al-Qur'an. Jadi duet maut dengan Abu Lahab, suami istri, yang digambarkan dalam Al-Quran tuh hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Karena Ummu Jamil ini luar biasa nih Abu Lahab. Abu Lahabnya itu yang Ummu Jamilnya sama di arisan ibu-ibu lah, pokoknya di tongkrongan ibu-ibu, iya juga sama. Kisah pokoknya menjelekkan dakwah Nabi juga sama Ummu Jamil nih. Nah, cuma dalam suatu ketika waktu surah Al-Lahab ini turun, Ummu Jamil ini tahu, wah ada surah khusus nih untuk saya ya. Bukan sebuah kabar gembira, ternyata itu sebuah kabar kecelakaan maksudnya. Ada akan mendapatkan kemalangan nanti di akhirat. Lalu langsung Ummu Jamil ini, si Arwani, mencari Nabi Muhammad di Masjidil Haram, riwayatnya di Masjidil Haram. Walamma sami'at ma nazala fiha wa fi zawjiha minal Qur'an, ketika Arwa ini atau Ummu Jamil ini mendengar ada ayat turun, satu surah khusus untuk beliau dan suami, langsung mencari Nabi ini. Sangkal juga nih. Tahu ini. Langsung atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalisun fil masjid indal Ka'bah. Jadi Nabi itu duduk di
di Masjidil Haram di Ka'bah. Mungkin waktu itu masih sederhana, belum ada porselennya, masih mungkin tanah, masih sederhana lah waktu itu mungkin. Wa ma'ahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa fi yadiha fihr bi miqdari mil kaf min hijarah. Jadi Nabi ini duduk bersama Abu Bakar. Duduk biasa. Nah, Ummu Jamil ini arwah tadi membawa batu. Ini setelapak tangan, fihr tuh membawa batu setelapak tangan. Dalam bahasa Arab membawa batu sepenuh telapak tangan, bahasa Arabnya fihr. Bahasa Indonesia adalah apa itu, mengungkapkan itu. Kan itu penjelasan. Fihr artinya membawa batu sepenuh nih kedua telapak tangan. Itu fihr bahasa Arabnya. Nah, bahasa Indonesia kan ada tuh anunya, bandingannya yang satu kata. Itu keluasan bahasa Arab. Sudah sampai di sana, Ummu Jamil sampai falamma waqafat alaihima, ketika sampai di hadapan mereka berdua, maksudnya Nabi dan Abu Bakar, akhadallahu bi basarihan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah ambil penglihatannya. Tidak bisa melihat. Fala tara illa Abu Bakar. Jadi si Ummu Jamil ini tidak melihat Nabi kecuali Abu Bakar. Jadi ini mata kita, ini telinga, ini hidung, ini lidah. Nah, itu atas izin Allah Ta'ala kita bisa melihat. Telinga itu karena izin Allah Ta'ala. Orang tuli apakah memiliki telinga? Misi. Tapi apa? As-sama, pendengarannya itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummu Jamil ini matanya masih ada. Abu Bakar melihatlah, masih melihat. Lawan Nabi kada melihat. Disembunyikan hantu kan Nabi? Lain. Bukan. Tapi apa? Memang Allah halangi Ummu Jamil Arwani tidak bisa melihat Nabi, padahal di samping. Makanya ketika bahasanya Bu Mamai, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aina sahibuk, mana temanmu? Di hadapan, orangnya di hadapan. Qad balagani annahu yahjuni. Saya tahu, sampai kabar kepadaku annahu yahjuni, dia al-hijah itu mencela, mencemooh lah. Wallahi law wajadtuhu la darabtu bihadzal fihr fahu. Kalaunya seandainya saya menemukannya, bertemu dengan Nabi Muhammad ini batu ini nah, kusulum kamu untung nyempeng. Saya sangkalnya Abu Bakar ini bingung. Sampai Ummu Jamil ini bersyair tentang bencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madzamman asaina wa amruhu abaina wa dinuhu qalaina. Pokoknya kami mencelanya, maksudnya lalu perintahnya kami abaikan dan agamanya juga kami acuhkan. Sempat aja mulai syair nih Ummu Jamil nih, penyair juga bisa lah. Sampai jadi syair. Jangan ibarat kita tuh belagu, selagu duhul olah. Ini sangkal bener, sempat dia mulai syair. Kayak apa penyair berarti memang di Mekah itu rata-rata penyair sejati itu. Bayangkanlah sekomplekkan orangnya penyair berataan. Sangkal sampai aja menyair bisa. Bebalas pantun bisa. Suman sorafat. Lalu ketika tidak menemukan Nabi pulang. Abu Bakar ini masih apa nih? Faqala Abu Bakar, ya Rasulullah, amma taraha ra'atka. Faqala ma ra'atni laqad akhadallahu bi basariha anni. Nabi pian melihat loh tadi Ummu Jamil. Kalau ya Nabi kan di multiverse lain, di alam lain kada juga. Tanya Abu Bakar bertakon, Nabi, apakah engkau melihat Ummu Jamil? Iya aja Nabi. Tapi Ummu Jamilnya tidak melihat engkau. Iya aja Nabi. Makanya kata Nabi, ma ra'atni, dia tidak melihatku. Kenapa? Laqad akhadallahu bi basariha. Sudah Allah ambil penglihatannya saat itu. Anni, dari hadapanku. Gitu. Setidaknya ada dua kejadian yang para para musuh Nabi itu yang terliung melihat itu terliung. Nah, itu. Pertama ini, yang kedua waktu Nabi mau dibunuh di rumah dan yang Sayyidina Ali itu kan menggantikan beliau di tempat tidur. Nabi itu lewatnya jalan depan dong. Ada kelihatan. Kami dulu di pondok ada kisah kayak ini pasti mencari amalan. Supaya apa? Kira supaya lepas dari musuh, supaya kada kena razia.
Masih kayak itu udah. Jaka boleh SIM tuntung habis kisah akun itu dicari pasti coba aja. Itu maksudnya cara sudut pandang tuh nah. Padahal yang ini adalah mukjizat Allah yang berikan. Mukjizat itu kan Allah yang mengatur. Jaka Nabi yang mengatur baik perang Badar kada kelihatan. Baik perang Badar kada kelihatan. Jadi kafir Quraisy itu kayak langsung luka kada kelihatan baik kayak itu. Tapi masalahnya mukjizatnya Allah yang mengatur. Bukan orangnya. Ketika ada seseorang itu bisa mengatur kekuatan, berarti bisa kerjasama tuh, ada MOU-nya dengan jin tuh, gitu. Jadi mujizat Nabi, bahkan Nabi pun itu tidak bisa mengatur kekuatan tuh. Nah, berdoa apa Nabi? Ya berdoa, maksudnya tidak selalu seperti itu. Nah itu. Nah ini diriwayatkan oleh Sirah Ibn Hisham. Sirah Ibn Hisham di Sahih Bukhari ada juga, Musnad Imam Ahmad ada juga nih diriwayatkan kisah Ummu Jamil ini tidak bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di kesempatan lain juga ini Ibnu Ishaq menceritakan. Jadi kalaunya di ahli sejarah itu yang paling terkenal itu ada Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham, itu riwayatnya. Jadi beda apa nih sejarah di kita, cara pengambilannya dengan hadis Nabi itu perbedaannya itu kalaunya di penulisan sirah Nabi ini dari rawi-rawi itu dari orang-orang sini itu. Jadi ketika kan ya, zaman Ibnu Ishaq ini zaman bisa tabi'in lah itu, tabi'in atau tabi'in lah. Jadi masih ada orang-orangnya ceritakan dari ini. Makanya kalau kita buka sirah Ibnu Hisham atau Ibnu Ishaq agak kerepotan karena ada sanadnya. Kada langsung ke matanya ke isi. Jadi bila kita membaca itu uyuh. Kalaunya kitab Ar-Rahiqul Maktum ini sudah dipilahkan beliau, jadi langsung aja ke isinya. Nah itu. Berarti belajarnya Ustaz uyuh lah, dasar uyuh. Tuh, makanya pahalanya ganal juga. Sampai malaikat itu kan menghamparkan sayapnya itu. Pahalanya itu. Karena ketika kita belajar itu selain kita tahu, itu kan bermanfaat untuk orang lain. Jadi yang tipikal ibadah yang itu manfaatnya banyak, kalau kita kaitkan dengan khairunas anfa'uhum linnas tuh, nah itu yang pahalanya tuh kadang-kadang diukur. Yaitu makanya kalau di hadis lain itu yang amal jariyah yang seperti itu, ibadah sosial. Ibadah sosial itu kadang-kadang diukur. Jadi menghidupi lampu masjid, menghidupi mic masjid itu kayak biasa, tapi karena itu adalah ibadah yang berhubungan dengan orang banyak, itu pahalanya tuh banyak loh, udah diukur. Tuh. Bayangkan nih seminggu aja kaumnya garing atau lagi jalan-jalannya ke Eropa misalnya. Jar, langgar kita subuh 5 hari dan jar kada berbunyi. Bukan kada hakun, picikan mic-nya kada tahu. Nah, itu yang sosial tadi. Nah, jadi kata Ibnu Ishaq, jadi kana nafar alladzina yuzuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitih. Abu Lahab ini tipe musuh Nabi di segala medan. Ya di rumah, di jalan, di pasar tempat ramai. Itu ada juga yang musuh Nabi di rumah aja. Lingkungan di tetangga-tetangga Nabi itu ada juga. Jadi musuhnya banyak nih. Musuh yang di mana nih? Ini yang musuh sekitaran rumah Nabi. Siapa? Itu ada Abu Lahab, Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah, Uqbah bin Abi Mu'id, Adi bin Hamr As-Saqafi, dan Ibnu Al-Asda Al-Hadzali. Nah, wakanu jiranahu, dan semuanya itu adalah jiran Nabi, tetangga-tetangga dekat Nabi. Tuh. Ini musuh Nabi terdekat per rumah. Keluar rumah, musuh sudah ada nih khusus nih. Karena yang lain Abu Jahal tuh yang khusus di tempat ramai, di Masjidil Haram, lain lagi musuhnya banyak tuh. Bisa grup musuh Nabi yang park rumah ada, yang sekitaran Masjidil Haram ada, yang khusus di pasar bisa ada, berbagi dah strategi dah. Kadang yang itu aja itu jamaahnya ada sudah. Nah, tetapi dari semua tadi lam yuslim minhum ahadun ilal Hakam bin Abil As, dari semua tetangga Nabi yang memusuhi Nabi tadi satu aja yang masuk Islam, namanya
Hakam bin Abil As. Hakam ini abah dari Marwan. Marwan itu siapa? Gerang pulang aja. Marwan itu salah satu khalifah dari dinasti Umayyah. Jadi Marwan itu waktu itu jadi gubernur Madinah. Nah, jadi kan kayak ini lah dinasti Umayyah tuh. Muawiyah bin Abi Sufyan, lalu disambung Yazid bin Muawiyah. Sudah. Nah, Yazid Muawiyah ini memiliki anak namanya Muawiyah II. Di sejarah tuh ini Muawiyah II. Cuma Muawiyah II ini kayaknya kada bernafsu jadi khalifah, kayak anak akhirat dia tuh. Kebetulan orangnya kayaknya penggaringan. Sudah tuh. Ya, sistem kerajaan tuh pasti kita tahu ada putra mahkota namanya. Ada putra mahkota. Lalu ketika Yazid bin Muawiyah itu meninggal, langsung kan naik Muawiyah II. Nah, cuma Muawiyah II ini 40 hari aja jadi khalifah. Ujar Sidin bahasanya, terserah kaum muslimin aja khalifah nih. Aku ikhlas saja. Nah, 40 hari kemudian meninggal. Tuh. Sudah, tidak lama kemudian Abdullah bin Zubair itu memproklamirkan diri jadi khalifah di Mekah. Nah, dalam sejarah itu kalau kita baca di sejarah dinasti Umayyah, yang jadi khalifah adalah Abdullah bin Zubair. Jadi di antara dinasti Umayyah yang lain keturunan Umayyah itu Abdullah bin Zubair, karena semua kaum muslimin membaiat itu. Nah, Marwan bin Al-Hakam ini kan aslinya gubernur Madinah, aslinya santai aja sih Din. Kayak Abdul bin Zubair jadi khalifah ya dah. Cuma ternyata pendukung dinasti Umayyah di Syam ini masih kuat. Lalu dibujuklah Marwan ini ke Syam untuk apa? Untuk menyambung pemerintahan dinasti Umayyah. Hakon sih Din lalu ke sana. Makanya itu terjadi persaingan masih. Jadi dinasti Umayyah masih kuat di Syam itu. Karena pas Marwan tadi pas dibujuk kayak apa nih, kita khalifah ada lagi, piane lagi, asalnya kada Hakon. Lalu Hakon mau sana. Nah, itu Marwan, yang abah tadi Al-Hakam bin Abil As. Nah, cuma Al-Hakam ini yang satu-satunya masuk Islam di antara tetangga-tetangga Nabi yang memusuhi Nabi. Itu. Nah, fakana ahaduhum yatrahu alaihi rahmasyah wa huwa yusalli. Jadi di antara yang banyak tadi, orang-orang tadi yang ulun sebutkan tadi, maksud jar berarti kan benar menjadi sirah nih ngarannya pernah banyak benar. Asal tahu jak itu. Ini yang wajib tahu tuh kita ngaran nabi, malaikat gitu. Musuh-musuh nabi ini yang punya seekong berdua aja kau aja itu dulu. Ini udah juga gemetan gitu. Jadi salah seorangnya itu ada meletakkan paparutan kambing. Pas kita kurban paparutan kambing itu bau kalau lah. Bau. Itu waktu Nabi sembahyang. Paparutan kambing tuh waktu Nabi sembahyang. Siapa? Maksudnya batal lah berarti sembahyang Nabi. Jadi kalau saat itu kan ada pembahasannya Bang nih. Berarti Nabi mulang ke sembahyang ada sampai ke situ Bang. Pokoknya yang jelas paparutan kayak apanya membawa begerobak kan tahu lah. Paparutan dia enak waktu lagi Nabi masih sembahyang itu. Nah, ada juga wakana hadum yatrahu fi birmatihi idzan sabta lahu hatta ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajaran yastatira minhum idza shalla. Sampai Nabi ini mengambil batu, mungkin menyusun batu atau batu bata lah untuk mendindingi itu dari gangguan-gangguan tersebut. Kayak itu. Karena ada pertanyaan nih. Nabi itu jangan sembahyang di rumah aja jar, supaya kada diganggu. Kenapa kayak itu? Karena itu sudah dalam fase atau periode dakwah jahriyah. Jadi Nabi itu harus mencontohkan jahriyahnya bujur-bujur. Ada perintah jahriyah. Lalu Nabi ada. Jadi Nabi harus kayak apakah caranya? Bagaimanapun caranya, jadi Nabi harus jahriyah. Sholat sampai. Nah, kalau ini sahabat itu beda kelasnya itu. Jadi misalnya sholat masih kau bisa lah di rumah sembunyi-sembunyi itu masih. Kalau Nabi itu harus terlihat bagaimanapun kondisinya. Itu karena sudah fase jahriyah dah. Sampai diganggu itu. Nah, sampai karena sudah sering diganggu macam-macam, nanti di depan rumah itu ditaruh kotoran macam-macam, kayak pas Nabi keluar rumah, wah ada tahi,
unta, macam-macam maunya diganggu. Sampai Nabi itu berkata, "Ya Bani Abdi Manaf, ayyi jiwarin hada?" Wahai Bani Abdi Manaf, ini tetangga macam apa ini? Maksudnya mengganggunya sampai sebegitu tuh kayak kan Nabi ini tidak mengganggu ekonomi mereka. Nabi ini kadang ambil pada ringan buhan sidin. Ada. Tapi gangguannya luar biasa gitu. Nah, sampai juga di suatu kejadian ini Nabi diganggu-ganggu terus. Ya, salah satunya yang mengganggu yang luar biasa ini Uqbah bin Abi Mu'ayth. Faja'a bihi fanadhara hatta idza sajada Nabi wadha'a ala dhahrihi baina kaffayhi wa an anzuru la aghni syai'an law kanat li mun'ah qala faj'alu yadhakun wa yahilu ba'dhum ala ba'dihim. Sampai suatu ketika Nabi masih melaksanakan sholat atau Nabi sujud lah itu mengganggu meletakkan kotoran itu, kayak itu siapa yang mau mengganggu Nabi meletakkan kotoran, saya aja, saya bisa, sampai seperti itu. Nah, sampai Nabi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di bab tentang idza alqa 'alal musalli qadran au jifah, bab tentang melemparkan kepada orang sembahyang kotoran atau bangkai. Jadi kisahnya pokoknya Nabi ini lagi sholat, ada melempar kotoran lah itu. Sampai Nabi berdoa nih. Berarti ini sudah sangat sering nih. Ini bukan Nabi aja lah, doa terzolimi nih. Siapapun yang terzolimi berdoa itu kabul. Jadi apa aja? Jadi bilangnya dizolimi doakan dia masuk surga. Mudah masuk surga, tapi mambil ulun pang. Itu bagus benar doanya tuh. Daripada menyuruh neraka kayak itu, ada neraka. Baik, mudahnya masuk surga tapi mboi ulun lah itu aja. Mudahannya ke alam barzakh isuk, itu doa akan mati berarti. Allahumma alaika bi Quraisyin salasa marrat. Nabi mendoakan nih. Allahumma alaika bi Quraisyin. Jadi alaika itu ungkapan sebuah kebinasaan gitu. Alaika. Kalau nyalaka itu kayak ungkapan kegembiraan. Alaika itu kayak alaika atasmu, maksudnya atasmu ini kayak ungkapan sebuah kemalangan, maksudnya kebinasaan itu kerusakan. Allahumma alaika bi Quraisyin, Nabi 3 kali. Fashaqqa dzalika alaihim idza da'a alaihim. Wa qala wa kanu yarawna anna da'wata fi hadzal balad mustajabah. Jadi ini kondisi ketika doa lagi dikabulkan, maksudnya lagi kondisi seperti ini, lalu Nabi berdoa nih. Ini lebih khusus daripada yang tadi. Kan Allahumma alaika bi Quraisyin masih umum, Quraisy masih umum. Lalu Nabi berdoa pakai nama. Ini pakai nama nih berarti sudah tulisannya di Lauh Mahfuz dah. Jar Nabi, Allahumma alaika bi Abi Jahal. Nah, celaka 1 dah. Wa alaika bi Utsbah bin Rabi'ah 2 dah. Wa Syaibah bin Rabi'ah 3. Wal Walid bin Utsbah 4. Wa Umayyah bin Khalaf 5. Wa Uqbah bin Abi Mu'ayth 6. Wa ad sabi' falam nahfazhu. Sebenarnya 7, cuma Saikong rawi ini kada ingat. Ngarannya kada ingat Saikong. Fa walladzi nafsi biyadihi, ini jar rawinya lah. Laqad ra'aitul ladzina adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalib. Jadi yang semua nama Nabi sebutkan di dalam doa kebinasaan tadi itu semuanya qalibu Badar, orang-orang yang tewas di perang Badar dan yang dimasukkan dalam sumur. Kan para pasukan atau musuh-musuh yang tewas itu dimasukkan dalam lubang, dikumpulkan di sana. Nah, orang-orangnya tadi yang Nabi doakan. Berarti kalau dari kejadian ini misalnya ini anggap tahun 4 kenabian. Tahun 4 kenabian itu Nabi berarti umur 44 tahun. Perang Badar tahun 2 Hijriyah. Berarti itu sekitar berapa? 9, 10, 11, 12 tahun lah. Ini tahun keempat kenabian misalnya lah. 4 dikurang 13 kurang 4 9 tambah 2 11. Nah, 11 tahun kemudian doa Nabi kabul. 11 tahun doa Nabi. Jadi bila kita berdoa 5 tahun kada kabul lagi. Ya Allah, mudahan Karimalen banyak penduduknya. 5 tahun belum kabul lagi. Kan supaya jamaah masjid banyak kayak itu.
Itu lain bisnis kadang udah supaya jemaahnya banyak itu. Supaya banyak. Nabi ini 11 tahun untuk yang doa ini kabul gitu. Kan bisa kita urutkan doa-doa Nabi itu berapa tahun gitu. Itu makanya kita disuruh berdoa itu paling tidak ada dua hal. Satu itu menandakan kita hamba Allah. Itu satu. Lalu yang kedua mungkin memang belum atau ya Allah mudahan sukses kada kawa sehari, kada kawa tuh jelas kada sehari, malah aneh langsung sukses. Bayangkan nih pian bulik ke rumah nih guring kan malam subuh rumah langsung kayak istana, Ferrari 3 buting, Pajero 4, Lamborghini 3 langsung ada langsung jadi presiden direktur, langsung bisi tanah banyak bener, kan ada mungkin itu. Jadi Allah akan menciptakan itu jadi ada waktunya. Ini kan doa Nabi 11 tahun lah orang lebih gitu. Doa kebinasannya ada 11 tahun, doa terzoliminya itu 11 tahun sudah. Nah dan ada beberapa ayat di Al-Quran itu yang menceritakan sahabat musuh-musuh Nabi ini. Ada, cuma tidak sebutkan nama. Jadi cuma Abu Lahab yang sebutkan nama. Yang lain itu ayatnya cuma menyindir. Itu kayak untuk Umayyah bin Khalaf itu di surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Ini untuk Umayyah bin Khalaf. Itu untuk itu ayatnya ini khusus untuk beliau. Lalu ada juga si Akhnas bin Syarik As-Saqafi. Ini di surah Al-Qalam dari ayat 10 sampai 13. Nah, tuh. Abu Jahal adalah disebutkan dalam Al-Quran, ada ini di surah Al-Qiyamah, fala saddaqa wala shalla. Jadi Abu Jahal ini ahyanan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasmu minhu Al-Quran. Jadi Abu Jahal ini kadang aktivitasnya tuh ada juga mendengarkan Nabi mengaji itu. Wah, hari ini jadwalnya mendengarkan Nabi tilawah nah. Tapi itu yang dicela dalam Al-Quran. Fala yu'minu, tidak beriman, fala yuti'u, tidak menaati Al-Quran, wala yata'addabu, tidak beradab, wala yakhsha, dan tidak takut gitu. Wa yu'dhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menyiksa Nabi dengan perkataan, mengolok-olok Nabi. Wa yasuddu an sabilillah, menghalangi jalan Allah. Summa yadhhabu mukhtalan bima yaf'al, kemudian bangga dengan apa yang dilakukannya. Maksudnya, wah saya sudah mengganggu Nabi, saya sudah mencela Nabi, apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Fakhuran bimartakaba minasyarr. Jadi Abu Jahal ini bangga dengan dosa yang dilakukannya. Jadi rumusnya ini oleh para ulama lah. Ini ada hubungannya dengan Abu Jahal nih. Manusia itu pasti berdosa, itu pasti sudah. Pasti kita berdosa, pasti dah. Nah, cuma sedapat mungkin kita sembunyikan dosanya itu. Bukan ini, Bang. Saya mau dosa di tempat sunyi, bukan itu maksudnya. Kita telanjur lah berbuat dosa atau salah lah itu disembunyikan, apapun buktinya disembunyikan, jangan sampai ada yang tahu. Kita seharusnya jangan keinget lagi gitu. Kalau ada posting foto langsung dihapus. Tuh posting foto dosa misalnya apakah? Tuh posting foto orang berpacaran lah itu, tahu. Maunya dihapus sama sekali. Itu. Nah, bila yang seperti ini bisa jadi dosanya itu pagi, sore sudah diampuni Allah. Itu. Yang bahaya itu ya kayak Abu Jahal. Dosa bangga. Wah, nih saya sudah mengadakan pesta bikini di rumah sewaan. Nah, bangga, ada diupload pulang di IG misalnya. Videonya tahambur di dunia maya. Nah, itu. Kalau dosa kita pasti sudah namanya manusia ini pasti sudah. Tinggal besar atau cuma itu sedapat mungkin kita rahasiakan itu. Nah, itu yang bisa ampunan. Kalau bangga nih kayak Abu Jahal, makanya kan kadang anekdot di masyarakat tuh dosa orang kayak Abu Jahal bangga dengan dosanya, karena memang Abu Jahal seperti itu waktu mengganggu Nabi, menyiksa Nabi itu bangga. Oh, saya paling jahat nih. Itu yang kita jangan sampai seperti itulah. Jangan bangga lah itu. Ka'annama fa'ala syai'an yudhkar. Nah, jadi disebutkan di dalam Al-Qur'an itu surah Al-Qiyamah, fala saddaqa, tidak membenarkan, wala shalla, dan tidak shalla. Ini bisa artinya salat ya. Pokoknya tidak membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Abu Jahal ini Abu Jahal lagi wa kana yamna'un nabiy sallallahu alaihi wasallam an-shalah mundu awwal yaumin rahu yusalli fil haram. Jadi Abu Jahal ini termasuk orang yang pertama melarang Nabi di Masjidil Haram untuk sholat.
Abu Jahal nih. Gitu. Kalau Abu Jahal Lahab tadi kan musuh Nabi di rumah. Nah, Abu Jahal nih kayaknya spesialisnya di Masjidil Haram nih. Tuh. Ini sambung lah Abu Jahal. Lalu wa marratan marra bihi wa huwa yusalli 'indal maqam. Ya Muhammad alam anhak an hadza. Jadi pada suatu ketika Nabi ini sembahyang di makam, mungkin makam Ibrahim. Lalu kata Abu Jahal, "Ya Muhammad, apa padahal kan aku sudah melarang kamu salat sini, kenapa masih aja?" Nah, fa aghladha lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa intahazahu fa qala, "Ya Muhammad bi ayyi syai'in tuhaddiduni? Amma wallahi inni la aktsaru hadzal wadi nadiyan fa anzalallahu falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah." Jadi kata Abu Jahal, "Kamu mengancamku dengan apa nih? Kalau nyebek kekiawan bisa haratan aku." Oh, ajar Abu Jahal. Kalau kita saling manggil pasukan nih pasti saya paling banyak. Nah, turun ayat lagi. Jadi semakin banyak ayat turun kepada musuh Nabi berarti itu semakin jahat tuh. Amun Abu Lahab kayaknya satu ya, tapi satu surah khusus. Wah, itu pulang bedanya. Abu Jahal ini kayaknya banyak ayat-ayatnya, tapi tidak menyebutkan nama. Abu Lahab satu surah aja kayaknya. Tapi itu langsung aja. Nah, di kesempatan lain, walam yakun Abu Jahal yafiqan min ghabawatihi ba'da hadzal intihar bal izdada syaqawa fi ma ba'd. Walaupun sudah ada turun ayat di surah Al-Qiyamah itu aula laka faula, summa aula laka faula, tapi ternyata Abu Jahal ini tidak menurunkan tensi untuk mengganggu Nabi. Masih aja terus. Ada ayat terus, bisa kayak penyemangat. Masuk neraka, semangat lagi kayak itu. Kayak membara makin semangat Abu Jahalnya. Nah, sampai dalam suatu ketika nih Abu Jahal ini mendatangi Nabi. Jadi Nabi sholat lagi nih, kemungkinan masih di Masjidil Haram. Fa'ata Rasulullah SAW wa huwa yusalli. Nah, Abu Jahal mendatangi Nabi. Nabi lagi sholat. Tapi tidak jadi. Ini beda lawan Ummu Jamil tadi, Arwah tadi. Kalau Arwah tadi memang tidak melihat, Abu Jahal ini melihat Nabi. Ketika ingin mengganggu Nabi, tidak bisa. Kenapa? Nah, kata Abu Jahal, kan ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy yang lain, orang-orang Quraisy yang lain. Abu Jahal, kenapa kamu tidak jadi mengganggu Nabi? Lalu kata Abu Jahal, inna baini wa bainahu la khandaqan min nar wa haulan wa ajniha. Jadi ketika aku ingin mengganggu Nabi, mengganggu Muhammad itu, ternyata langsung ada parit. Kayak Sungayan, selokan besar lah gitu. Kayak langsung ada penghalangnya tuh, nah. Tidak bisa, ada apinya juga. Nah, lalu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laudana minni", seandainya Abu Jahal itu mendekat lagi, lakhtafathu al-malakah adwan. Itu bisa sudah hancur lebur dah Abu Jahal itu. Cumanya tidak gitu. Nah, tuh kalau Abu Jahal nih melihat Nabi kelihatan tapi kayak ada penghalangnya tuh, nah. Jadi tidak bisa. Ini disebutkan oleh Imam Muslim di bab sifat munafik dan kitab sifatil munafiqin wa ahkamuhum. Bab pembahasan tentang sifat-sifat orang munafik dan hukum-hukumnya. Bukan berarti Abu Jahal ini munafik, ada. Kan munafik, kafir. Sama. Cuma maksudnya di bab itu ada disebutkan oleh Imam Muslim. Nah, itu. Ini contoh yang kecil. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad membaca-baca menganalisa kejadiannya, ya Nabi ini siksaannya luar biasa nih. Kayaknya harus ada langkah cerdas nih. Ada mauqifan haziman, ada terobosan terbaru nih untuk dakwah ini. Nah, biqadril mustata', pokoknya semampunya. Nabi kan melihat kemampuan Nabi. Nih yang kaum muslimin dilihat nih. Kayak apa bagusnya. Nah, maka ada dua fitaisiri ad-da'wah wa tahqiqil hadaf. Jadi ada dua cara untuk memudahkan dakwah dan untuk mencapai tujuan tersebut. Ada dua solusi ini. Solusi cepat aja Nabi. Satu, ikhtiaru dari Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi markazan lid-da'wah wa maqarran lit-tarbiyah. Jadi memilih rumah Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi itu tempat dakwah dan tempat pendidikan. Kenapa jadi rumah Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi? Al-Makhzum, Bani Makhzum ini termasuk rival Bani Hashim. Dan Abu Jahal ini dari Bani Makhzum. Tuh. Dan rumah Arqam ini jauh dari pusat keramaian. Itu. Jadi tersembunyi, secara tempat tersembunyi, lalu secara nasab atau keturunan tidak dikira karena dari Bani Makhzum. Itu pokoknya sesuku dengan Abu Jahal. Jadi tidak kalau di rumah Abu Bakar kan wah ini jelas dah.
Atau di rumah keluarga Nabi dari Bani Hashim juga, ini jelas. Tapi kalau dari Arqam dari Bani Makhzum itu tidak diperkirakan. Oh ternyata itu. Lalu yang kedua, amrul muslimin bil hijrah ilal Habsyah, lalu menyuruh kaum muslimin hijrah pindah ke Habsyah, Ethiopia sekarang. Nah ini ada dua cara pindahnya. Yang pertama rumah Al-Arqam. Nah ini rumahnya kenapa jadi dipilih, karena tadi jauh, dan disinilah kaum muslimin berkumpul. Belum isya lah, belum lewat nyano penceramah ini beli ikutin mic bisa diingat lagi jam. Nah jadi di rumah itu, di rumah Arqam bin Abil Arqam, jadi ada riwayat mengatakan rumahnya memang luas. Jadi di situ pengajian Nabi, kajian Nabi, majelis taklim Nabi di situ, di rumah Arqam bin Abil Arqam, sembunyi-sembunyi gitu. Berarti sandal masuk ke dalam rumah aja supaya ada ketahuan, nggak ada tahu. Pokoknya sembunyi-sembunyi sampai ketahuan gitu. Gitu. Jangan sampai ketahuan, karena ini bahaya nih. Itu. Nah, wa mimma la yakun yasyuqu fi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil muslimin alanan la hawalal musyrikun bi kulli ma indahum minal qaswa wal ghilzah ay yuhawilu bainahu wa baina ma yurid min tazkiyati nufusihim. Jadi seandainya, jadi kalau pertanyaannya diungkapkan ini, kenapa Nabi itu udah terang-terangan aja berkekuatannya, kalaunya berhasil gagal. Nah ini namanya strategi dakwah. Di rumah Arqam bin Abil Arqam kan waktu itu kan sudah dakwah jahriyah, tapi ketika Nabi menyampaikan dakwahnya malah masih di dalam rumah itu. Nah ini merupakan strategi dakwah Nabi. Di luar itu tetap menyampaikan gitu. Cuma ketika mengajarkan para sahabat itu di tempat yang tersembunyi. Karena kalaunya pengajiannya juga kajiannya di tengah umum di Masjidil Haram, Nabi pengajian di Masjidil Haram misalnya, wah langsung bubar dah. Langsung hari itu langsung bubar, langsung berkelahian. Maunya dakwahnya akan apa nih ke depannya tuh akan sulit. Nah itu Nabi pilihan. Nah jadi pernah dalam suatu ketika ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Jadi ketika sahabat Rasulullah SAW kanu yajtami'una fi sya'ab. Jadi sahabat Nabi itu pasti berkumpul di satu tempat kayak padang rumput atau apalah seperti itu. Ketika berkumpul ternyata fayusalluna fiha sirran. Mereka sholat di sana sembunyi-sembunyi. Farahum nafarun min kufari Quraisy. Jadi ada sebagian kafir Quraisy itu melihat sholat. Oh tuh ada yang sholat nih. Ya, fasabbuhum wa qatiluhum. Fadaraba Sa'ad bin Abi Waqqas rajulan. Jadi terjadi perkelahian. Jadi ketika sahabat-sahabat Nabi tadi sholat, ada sekelompok kafir Quraisy melihat, lalu diserang dan terjadi perkelahian kecil beberapa orang lah. Nah, tapi dari perkelahian tadi ada salah satu sahabat yang bisa membunuh musuhnya, memukul lah, bukan memukul. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada sempat memukul salah seorang dari kafir Quraisy tadi, fasala damuhum sampai mengucurkan darah. Maka oleh Ibnu Ishaq atau Ibnu Hisham, wa kana awwalu damin huriqa fil Islam. Ini darah yang pertama keluar karena perjuangan kaum muslimin. Maksudnya musuhnya keluar darah. Itu yang pertama. Maksudnya perjuangan lah mempertahankan itu. Nah ini terakhir, kayaknya pas sudah sana terakhir. Wa ma'lumun anal musadamata law ta'addadat wa talat la afdat ila tadmiril muslimin wa ibadatihim. Kalau seandainya kaum muslimin ini juga menampakkan kekuatannya dengan fisik, maksudnya langsung melawan terang-terangan sama itu, tidak sembunyi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, ada kemungkinan al-afdat ila tadmiril muslimin wa ibadatihim. Ada kemungkinan itu bisa menghancurkan barisan kaum muslimin sendiri. Bisa habisan orangnya, meninggalan atau apa, tidak bisa. Nah itu merupakan strategi. Nah ini rahasia. Dan fakana amatu sahabah yukhfuna islamahum wa ibadatum wa ijtima'uhum. Jadi sebagian besar, bisa dikatakan semua, pokoknya mayoritas sahabat itu menyembunyikan keislamannya, ibadahnya semuanya mereka sembunyikan. Untuk sahabat lah. Amma Rasulullah fakana yajharu bidakwah. Tapi kalau Nabi, khusus Nabi itu tetap menampakkan dakwahnya. Nah ini beda dah. Nabi tetap menampakkan dakwahnya, sahabat menyembunyikan. Nah itu, ini merupakan strategi dakwah. Apa? Nafzaran li sahihim wa salihil Islam. Ini untuk kemaslahatan